sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Juni 2021 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang kuat beriman. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem mempersembahkan jus rohani yang segar. Kata kunci yang saya pilih untuk renungan ini adalah kuat beriman. Bahan dasar dari jus segar ini saya ambil dari Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia, yakni dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Demikian bunyinya. Hari wafat Yesus itu hari persiapan Paskah, supaya mayat-mayat jangan tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah wafat, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera keluar mengalir darah dan air. Dan orang yang melihat hal ini sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan orang akan memandang dia yang mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang kuat beriman, bagaimana kalau kita menjadi seperti Santo Yohanes Rasul Penginjil yang menyertai Yesus di jalan salibnya? Kita bisa merasakan betapa sedihnya ia melihat guru yang dikaguminya itu setelah ditangkap, dianiaya dalam keadaan badan hancur, memikul salib menuju Golgota. Kita mungkin bisa merasakan bagaimana Yohanes seperti rasul-rasul yang lain juga kecewa. Yesus yang kelihatannya begitu kuat kok sekarang sama sekali tidak berdaya. Kalah dengan kuasa kekuatan duniawi. Kita mungkin juga marah dengan situasi. Mengapa orang-orang mau menyiksa orang yang baik, orang yang benar, orang yang tidak bersalah ini? Dan saat harus menyaksikan akhirnya Yesus wafat di atas kayu salib, kita bisa merasakan bahwa Yohanes juga tidak lagi bisa berdaya apa-apa. Menjadi loyo, menjadi lemah.
menjadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya ia masih tetap kuat. Ia kuat karena ia menyertai Yesus, tetap bersama Yesus di jalan salib. Ia kuat karena ia tetap bersama dengan Yesus sampai Yesus wafat di kayu salib. Bahkan sampai Yesus diturunkan dan dimakamkan. Apa yang membuat Rasul Santo Yohanes Penginjil dapat menjadi kuat seperti itu? Ia adalah orang yang saleh dikasihi Yesus dan ia sering mendengarkan firman Tuhan. Sedikit-sedikit ada ayat-ayat kitab suci yang nempel di otaknya. Ketika ia melihat bahwa dua orang di kanan kiri Yesus dipatahkan tulangnya, sedangkan Yesus tidak dipatahkan tulangnya satupun. Kiranya ia mengingat Mazmur 34 ayat 12 yang berbunyi, Tuhan melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Lalu Yohanes menjadi kuat hatinya. Memang benar, Yesus ini orang benar. Memang yang terjadi pada Yesus ini sesuai dengan yang diwartakan dalam kitab suci. Artinya Yesus sungguh dilindungi oleh Bapa. Jadi Yohanes sedang menyertai orang yang dilindungi oleh Bapa. Yohanes sedang berjalan bersama dengan Tuhan, maka ia kuat. Dan ketika Yohanes memandang ke sekeliling, orang-orang, prajurit, masyarakat memandang kepada Yesus yang tergantung di kayu salib dan ditikam. Kiranya Yohanes mengingat nubuat Nabi Zakaria yang bunyinya, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Sekali lagi, Yohanes mengalami yang terjadi pada Yesus ternyata cocok dengan firman Tuhan dalam kitab suci. Artinya, Yohanes sedang bersama dengan Tuhan dalam peristiwa Yesus yang disalib itu. Para sahabat Fresh Juice yang kuat beriman, Santo Yohanes Rasul juga menjadi saksi bahwa meskipun Yesus sudah mati, namun untuk memastikan bahwa Yesus benar-benar mati, seorang prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yohanes tidak memberikan makna apapun. Ia hanya menyaksikan dan melaporkan peristiwa itu. Tetapi gereja Katolik dalam perjalanannya kemudian memberi makna peristiwa Yesus ditombak lambungnya dan keluar darah dan air itu dengan mengatakan bahwa darah dan air yang keluar dari lambung Yesus itu melambangkan sakramen-sakramen gereja. Wafat Yesus yang mengeluarkan darah dan air Yesus itu menjadi sarana keselamatan, yaitu dengan penebusan dan dengan penyucian. Di abad-abad kemudian, Gereja Katolik juga kemudian membawa makna baru dari darah dan air yang keluar dari lambung Kristus itu, yaitu dengan menghayatinya sebagai kobaran cinta hati kudus Yesus. Jadi begitu berkobarnya cinta hati kudus Yesus itu diwujudkan dalam darahnya
kehidupannya yang mengalir bagi semua orang. Dan juga air, lambang kesuciannya yang juga dianugerahkan kepada semua orang. Maka berabad-abad lamanya Gereja Katolik mengadakan adorasi hati kudus Yesus. Itulah asal mula penghormatan, devosi, dan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus. Tidak itu saja. Dalam perjalanan selanjutnya tahun 1900-an, dalam wahyu pribadi kepada Santa Faustina Kowalska, Yesus minta untuk membuat gambar kerahiman ilahi. Dan pada gambar kerahiman ilahi itu ada sinar merah dan sinar putih yang keluar dari lambung Yesus. Kiranya dengan mudah mengingatkan kita semua pada darah dan air yang keluar dari lambung Yesus. Dalam perwahyuan pribadi Santa Faustina, itu menandakan, mewujudkan kerahiman ilahi bagi seluruh dunia, bagi semua orang. Maka peristiwa darah dan air yang keluar dari lambung Yesus itu menjadi sebuah wujud nyata bagaimana daya dari cinta hati kudus Yesus, bagaimana daya kerahiman ilahi yang terwujud dalam sakramen-sakramen gereja, daya sakramen baptis, daya sakramen penguatan, daya sakramen ekaristi, juga kalau hanya diterima secara online, daya sakramen tobat, daya sakramen minyak suci, daya sakramen perkawinan, dapat membantu menyelamatkan semua orang, kita semua. Para sahabat Fresh Juice yang kuat beriman, kita sudah menjalani masa sedih pandemi COVID-19 selama kurang lebih 1,5 tahun. Masih galau? Boleh. Masih sedih? Karena tidak bisa pergi kemana-mana, karena mungkin ada saudara kenalan yang terpapar bahkan kemudian meninggal, karena kasusnya 4-5 hari ini kok melonjak lagi. Sedih, merasa tidak berdaya. Iya, mungkin juga bahkan di antara kita ada yang merasa Tuhan kok kayaknya juga tidak berdaya ya. Mengapa Tuhan tidak langsung menyingkirkan begitu saja COVID-19 ini dari kehidupan kita, lalu kita bisa melakukan ibadah dengan lancar, berdoa dengan lebih baik, berusaha dengan lebih baik, dan seterusnya. Mengapa Tuhan tidak berdaya? Itu membuat kita sedih, kecewa, mungkin marah juga kepada Tuhan, dan kita semakin merasa loyo dan tidak berdaya. Tapi para sahabat Fresh Juice yang kuat beriman, saya percaya sebagian besar dari kita tidak hanya berhenti pada saya tidak bisa apa-apa, Tuhan sepertinya tidak bisa apa-apa juga. Saya bersyukur mendengar ada banyak perbuatan kreatif, usaha kreatif, semangat kreatif yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Yang dulunya tidak pernah berdoa, sekarang jadi rajin berdoa. Yang dulu keluarga tidak pernah berdoa karena sulit kumpul, ya. Yang satu acara latihan KOR, yang satu acara prodiakon, yang lain acara masyarakat. Nah, sekarang karena di rumah semua terus, lalu ya oke, paling sedikit
ada 4 atau 5 keluarga yang sudah membiasakan untuk doa Angelus setiap jam 12 siang, jam 6 sore. Yang jam 6 pagi beberapa belum bangun. Tidak apa-apa. Dulu tidak pernah berdoa, mohon sehat Tuhan, mohon keluarga saya sehat Tuhan, mohon yang sakit diberi ketabahan dan kekuatan Tuhan. Tidak pernah berdoa itu. Sekarang jadi sering berdoa itu. Jadi sungguh menghargai makna kesehatan dalam kehidupan, baik kesehatan diri sendiri maupun kesehatan sesama. Ini terang Roh Kudus bagi kita semua. Yang dulu tidak pernah baca kitab suci, sekarang jadi mulai membaca kitab suci. Oke, alasannya masih agak lucu. Daripada nganggur Romo baca-baca, tidak punya bacaan yang lain, tidak pernah beli buku, ya udah baca kitab suci yang ada. Lumayan. Dari yang dulu antar anggota keluarga jarang kumpul, jarang ketemu karena sibuk sendiri-sendiri, orang tua dan anak jarang ketemu. Nah sekarang karena sering ketemu, maka kemudian latihan berkomunikasi. Ya jatuh bangun latihan berkomunikasi, ya ngomong disalahpahami, lalu ya belajar memaafkan, belajar mengampuni. Tapi juga ketika anggota keluarga yang lain sedih, belajar menghibur. Kalau anggota keluarga yang lain lemes, tidak bisa kerja, tidak bisa memperoleh hasil yang lebih baik lagi, memberi semangat, memberi kekuatan, memberi penghiburan. Latihan-latihan seperti itu terjadi. Nah, para sahabat Fresh Juice yang kuat beriman, saya percaya itu semua terjadi bukan hanya karena kita mau bertahan hidup, bukan hanya karena kita bisa bertahan hidup, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bertahan hidup, tetapi karena sedikit banyak pertama-tama firman Tuhan sudah membangun hidup kita seperti membangun hidup Yohanes Rasul Penginjil. Maka entah bagaimana kita memaknai pandemi COVID ini, bukan hanya pandeminya, tetapi hidup kita yang dikasihi Tuhan, hidup kita yang diterangi Roh Kudus, hidup kita yang bisa mengasihi, menolong, mengampuni, memaafkan, dan membawa kehidupan kesegaran bagi sesama. Yang kedua, karena kita percaya bahwa Yesus mencintai kita, kobaran cinta hati kudusnya yang mengasihi dan menyucikan kita, kerahiman ilahi yang menerima kita, menampung kita dalam segala kesalahan dan kekurangan kita, supaya kita bisa tetap hidup dan menghidupi sesama. Dan itu semua terwujud dalam sakramen-sakramen baik yang sudah kita terima, baptis, krisma penguatan, sakramen tobat, sakramen perkawinan, sakramen minyak suci mungkin sudah kita terima juga. Semua itu membawa kepada kita daya-daya ilahi yang membuat kita juga semakin kreatif menghadapi pandemi ini, bukan untuk menjadi loyo dan tidak berdaya, tetapi untuk menjadi kuat karena menyambut Tuhan dalam sakramen-sakramen, kuat karena kita menerima daya ilahinya, kuat karena kita menerima daya kobaran cinta hati kudusnya. Maka para sahabat Fresh Juice yang kuat beriman, profisiat dengan segala usaha baik yang telah Anda lakukan selama masa pandemi ini. Mari terus bergandengan tangan untuk menjadi semakin kuat beriman,
kuat membangun kesucian, kuat juga menghadapi segala tantangan hidup. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga para sahabat Fresh Juice semuanya, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dipersatukan dalam naungan perlindungan oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kuat beriman, sehat segar selalu dengan memperhatikan protokol kesehatan 5M. Kamsia berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 Juni 2021. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.